Malam hari ini hamba-Mu yang Kau telah percayakan firman-Mu, beri hikmat, marifat, akal budi untuk menyampaikan firman-Mu. Apa yang kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu, memberkati kehidupan kami dan menenangkan hati kehidupan kami semua dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sorry, malam hari ini saya akan capai firman Tuhan dengan tema jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Kalau diri kita ditanya siapakah Tuhan dalam hidup kita, uang atau Tuhan? Semua orang Kristen pasti menjawabnya Tuhan. Tidak mungkin dia berkatakan Tuannya adalah mamon atau uang. Namun berapa banyak orang Kristen menyadari bahwa perilaku hidupnya menunjukkan kenyataannya sebalik dan berbeda dari kenyataannya. Bahwa mengaku bahwa dia Tuannya adalah Tuhan, bukannya uang. Dalam kisah Ibrani sangat tegas menyatakan agar diri kita sebagai manusia jangan jatuh dalam penghambaan uang. Seolah-olah hidup ini tujuannya hanya untuk uang. Uang memang perlu, tapi tidak segala-galanya karena uang. Sehingga uanglah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab itu kita dinasihatin agar jangan menjadi hamba uang. Tetapi marilah kita mencukupi diri kita dengan yang ada pada diri kita. Hamba berarti tidak tamak. Seorang hamba betul tidak tamak. Tidak mencintai uang dan tidak serakah. Itu seorang hamba. Sedangkan memburu uang berarti memberi diri untuk mencintai uang. Menjadikan diri kita hambanya uang. Ini yang sangat berbahaya. Artinya mengenggam uang dan mementingkan uang. Sehingga merenggangkan diri dari segala yang lain. Tetapi di dalam pikiran kerinduannya adalah uang dan uang dan uang. Dan bukan Tuhan lagi. Seorang hamba Tuhan juga bisa berkelakuan seperti ini jika pikirannya hanya uang dan uang. Jangan pikir kita hanya orang awam atau layman, hanya tahu masalah uang. Tapi hamba Tuhan pun kalau pikirannya segala apa tindakannya harus menghasilkan uang buat diri dia. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hamba Tuhan pun harus bersiap segala apa yang dikerjakan, apa ada kegiatannya, harus merupakan menghasilkan uang. Nah ini sangat berbahaya. Hamba Tuhan pun sangat berbahaya. Kalau pikirannya udah kejurusannya, semuanya mamon dan mamon dan mamon. Tuhan dibuat nomor 5. Yang penting hidupnya kelimpahan dengan uang, dan keluarganya kelimpahan dengan uang. Sebentar ya, saya ambil kacamata, lupa kacamata. Dan berdasarkan pengertian di atas, maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan menjadi kaya, bukan merupakan kesalahan atau dosa. Tidak dosa kalau kita mencari uang, bahkan menjadi kaya, menjadi miliuner, dan menjadi orang hebat, memuliakan Tuhan kalau kita kaya, hebat, memuliakan Tuhan daripada kita jadi orang Kristen, minta sini, minta sono, minjem sini, minjam sono, nipu sini, nipu sono. Itu yang tidak yang berbahaya. Tapi mencari uang menjadi kaya bukan merupakan kesalahan atau dosa. Tetapi jika kehidupan kita menjadi tamak dan serakah, inilah disebut dosa berdosa, dosa berdosa. Karena itu janganlah kita menjadi tamak dan serakah mengenai keuangan. Jadi kaya tidak masalah, mencari uang tidak masalah, Tuhan berkati hidup kita. Ketamakan terjadi diri kita dikarenakan kita kurang bersyukur dengan apa yang kini kita miliki. Lalu menginginkan hak orang lain dengan bermacam cara dihalalkan. Ini yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kembali lagi saya ulangkan, ketamakan terjadi diri kita dikarenakan kita kurang bersyukur.
dengan apa yang kita miliki. Maka kita harus belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, sehingga ketamakan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa bersyukur, pasti hidup kita menjadi tamak. Apapun yang kita ada dari kita kurang. Apalagi kita bandingkan diri kita dengan ke atas. Pasti kita nggak pernah mengucapkan syukur. Berapa kita punya aset? 10M. Kita lihat yang 50M, kita nggak bersyukur. Kita punya duit 50M, kita lihat yang 200M, kita nggak bersyukur. Kita punya 200M, kita lihat ke atas saya yang punya triliunan, kita nggak bersyukur. Malah marah sama Tuhan, kok Tuhan nggak berkatin saya triliunan? Mengapa dia diberkatin triliunan? Hanya itulah ketamakan terjadi. Lalu menginginkan hak, akhirnya kita menjuruskan hak pikiran yang jahat. Menginginkan hak orang lain dengan bermacam cara, dihalalkan, tipu, menipu, dan segala hal. Dan kemudian mulai kita mementingkan segala kebutuhan jasmani. Kalau kita udah ketamak, kebutuhan jasmani kita yang diutamakan. Yang rohani kita abaikan. Yang rohani kita abaikan. Yang penting adalah jasmani kita dipenuhi semuanya. Yang rohani kita bagi dia nomor 7 atau nomor 10. Karena bagi kita nggak penting. Yang rohani, itulah orang yang sudah tamak dan lupa akan kehidupannya menjadi anak Tuhan atau umat Tuhan. Akibatnya merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tamak, merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama dan juga dengan saudara-saudara kita. Karena disebabkan oleh uang. Karena itu disebabkan oleh uang, maka kita telah membuat kesalahan besar di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan demikian. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah dah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan jelas Tuhan menjamin, menjanji pada diri kita semua, sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Jika diri kita tidak akan membiarkan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Artinya sepanjang hidup kita Tuhan akan menyukupi kebutuhan kita. Karena itu janganlah kita akan khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sebab itu janganlah kita terlalu khawatir akan diri kita, terlalu khawatir. Khawatir boleh, itu manusiawi. Semua ada kekhawatiran, siapapun punya kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, masa depannya, kekhawatiran pada anak mantu cucunya. Ada kekhawatiran, itu wajar manusiawi. Tetapi terlalu khawatir berarti kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita tidak beriman lagi kalau kita terlalu khawatir. Khawatir wajar manusiawi. Tetapi kalau terlalu khawatir, seolah kita sama juga menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan dalam hidup kita. Seperti kita punya bapak kita konglomerat, orang kaya. Tetapi kita terlalu khawatir akan masa depan kita, begini. Sama-sama juga kita menghina bapak kita orang kaya. Gua akan siapin dulu rumah tinggal, aset, warisan pada kita. Kalau berarti kita nggak percaya tuh dengan kemampuan bapak kita tidak percaya bahwa dia akan menolong kita. Nah itulah kita juga bersama Tuhan. Jadi kalau khawatir itu manusiawi. Tapi jika kita terlalu khawatir sehingga kita menjadi pemburu uang dan hamba uang, ini yang sangat berbahaya buat diri kita dan keluarga kita. Akibatnya apapun kita jalankan, akibatnya apapun kita halalkan, karena kita sudah terlalu hidup hanya pikirnya ke uang dan uang. Mari kita belajar setiap hari untuk membeli apa yang kita butuhkan. Marilah hidup kita belajar, karena itu kita belajar untuk membeli apa yang kita butuhkan. Jadi akhirnya kita tidak terlalu tamak sama uang. Kita beli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seringkali orang keinginannya yang membutuhkan uang. Tetapi kebutuhannya tidak terlalu membutuhkan uang. Butuh uang, tapi tidak terlalu. Maka bahasa Inggrisnya, buy what you need, don't buy what you want.
Artinya belilah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seringkali kita butuh mobil. Apa kita butuh mobil? Angkanya mobil nilainya ayolah yang mulai 100 juta. Tapi kalau kita inginkan, kita mau Rolls, kita maunya Ferrari, maunya mobil serba Benz, semuanya mewah dan mewah. Akhirnya 10M, 3M, 7M. Sedang Ayla aja, Avanza cukup 150 juta, 200 juta, udah sampai ke Bandung, sama-sama ke Bandung. Tapi keinginan kita ini biayanya boros. Keinginan kita ini boros, kebutuhan itu tidak terlalu boros. Sebab kebutuhan kita terbatas. Dan kebutuhan kita itu terbatas betulnya. Tetapi keinginan hati kita tidak ada batasnya. Kalau kita keinginan hati, keinginan daging tidak ada batasnya. Keinginan hati dan keinginan daging tidak terbatas. Apapun juga kita inginkan. Jika diri kita tidak dikontrol oleh Tuhan dengan Roh Kudus, maka kita harus damping dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, biar Tuhan pimpin hidup kita dan keluarga kita. Sehingga hidup kita real dan benar. Dan apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita harus sadarin, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebanyak harta kita, hebat-hebatnya kita jadi orang kaya, kalau kita tidak mau memberi kepada orang lain yang kebutuhannya, apalagi saudara kita lagi susah, berarti sama juga kita penjahat di dalam Tuhan. Bukannya anak Tuhan, penjahat di dalam Tuhan. Tuhan udah berkatin kita, punya saudara yang susah kita nggak tolong, saudara seiman kita nggak tolong, dan kita uangnya kita umpetin terus buat diri kita, kita adalah penjahat di dalam Tuhan. Bukan pendeta apa secara kata pekerja dalam Tuhan. Bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus belajar. Poin pertama, bagaimana agar kita tidak mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus belajar. Pertama, belajar untuk hidup kudus, hidup cukup. Belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Maka di doa Bapa kami, di Matius 6 ayat 11 mengatakan demikian. Doa Bapa kami, di Matius 6 ayat 11 dikatakan demikian. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan Yesus mengajari Bapa kami bahwa berilah Bapa di sorga makanan kami pada hari kami ini secukupnya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup secukupnya. Mintanya secukupnya. Kalau Tuhan melimpahkan kita dengan berlimpah-limpah, itu kemurahan Tuhan. Bukannya minta Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, itu permintaan kita. Tapi kalau Tuhan mau kasih secukupnya, itulah itu apa istilah kata Tuhan punya kuasa. Makanya Yesus mengatakan, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu Tuhan ajar. Kata cukup atau arkeo, bahasa Ibrani arkeo, berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu, sehingga diri kita dapat mencukupi diri dan menjadi puas. Kata cukup berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu, sehingga diri kita dapat mencukupi diri dan menjadi puas. Menjadi puas ini yang susah. Tetapi kalau Tuhan bisa urapin kita oleh kuat kuasanya, apapun yang ada kita punya, kita akan puas dengan ucapan syukur. Kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya adalah puaslah dengan yang kamu punya. Artinya, tahu diri, tahu batas, jangan serakah, jangan rakus. Kalau kita sudah tidak tahu diri, tidak tahu batas, kita akan jadi serakah, sangat rakus, dan apapun menjadi hambanya hidup di dunia ini adalah kedagingan. Bukan berarti kita nggak boleh memberi sesuatu. Kalau kita memang benar-benar butuh sesuatu, maka pakailah uang yang merupakan berkat dari Tuhan untuk membelinya. Tidak ada salahnya kita membeli pakaian baru,
tas baru, atau mobil baru. Asalkan jangan sampai hal itu membuat kita menjadi bermasalah dengan memakai uang berlebihan. Lebih pasak daripada daripada tiang. Cara kasarnya, penghasilan 10 juta, kredit mobil yang 20 juta tiap bulan harus bayar. Mesti kalau penghasilan 10 juta, mobil ya 2 juta tiap bulannya angsurannya kalau kita mau kredit. Kalau kita punya uang untuk bayar mobil, mungkin ya 200 juta, beli 200 juta, jangan beli yang 2M sampai ngutang-ngutangnya. Lebih baik beli yang 200 juta. Dan apalagi memaksakan diri di luar kemampuan kita dengan cara gesek kartu kredit kebanyakan. Dan akhirnya kita menjadi pusing karena diuber-uber debt collector dan ditagih oleh kartu kredit itu. Setiap hari membuat kita jadi stres. Dan akhirnya kita fokus diri kita pada Tuhan menjadi masalah. Tidak lagi berfokus dengan Tuhan dengan maksimal karena kita sudah diuber-uber dengan masalah keuangan. Perlu kita menyadarinya, di saat diri kita fokus hanya pada materi atau uang, hasrat hati kita pasti tidak pernah sejalan bersamaan dengan keinginan kita. Kenapa? Kita sudah fokusnya hanya uang. Hasrat hati kita pasti tidak pernah sejalan bersamaan dengan keinginan hati kita. Sudah bercabang-cabang hati kita. Janganlah uang menjadi standar hidup kita. Perhatikan, janganlah uang menjadi standar hidup kita. Mencari pasang hidup harus yang kaya. Cari mantu harus yang kaya. Jika dari anak kita ada yang kaya, kita bilang pada orang lain, anak gue diberkatin Tuhan. Bagaimana yang tidak kaya, anak yang tidak kaya? Mungkin punya anak 3, yang satu kaya luar biasa, anak gue diberkatin Tuhan. Kalau yang biasa-biasa, bagaimana dengan apakah dia diberkati Tuhan, anak yang kedua atau ketiga? Justru hidupnya dia nggak melimpah harta, justru hidupnya penuh dengan kebahagiaan sejahtera yang dari Tuhan. Ini yang diberkati Tuhan. Kalau kaya tapi nggak diberkati Tuhan dengan damai sejahtera sukacita, bukan diberkati Tuhan. Justru yang diberkati Tuhan bukannya dari harta kekayaan, Tuhan memberkati anaknya justru adalah damai sejahtera sukacita yang tidak dapatkan dari dunia ini. Kekayaan dunia bisa memberi. Dunia bisa memberi kekayaan, kemewahan, tetapi itu hanya kesenangan. Tapi damai sejahtera sukacita itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita tidak ada dijual di mal-mal, di seluruh dunia. Kalau saya keliling dunia, kalau saya pergi kemana, anggap baik ke Eropa, saya beli ke mall, saya tanya ada yang jual damai sejahtera sukacita nggak di sini? Nggak ada tuh, mall nggak ada jual. Dimanapun nggak ada yang jual damai sejahtera sukacita. Damai sejahtera sukacita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberi damai dan sukacita pada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi semua diukur dengan sudut pandang kekayaan. Banyak sekali orang begitu. Ingatlah, uang dan harta bukan kunci dari kebahagiaan. Tetapi uangnya adalah alat untuk kesenangan saja. Harta bukan kunci dari kebahagiaan. Tapi uang hanyalah alat untuk kesenangan saja. Itu kesenangan juga yang senangan yang sementara, yang semu. Satu hari juga, seminggu, 2 hari, 1 hari, hilang. Kayak anggaplah zamannya om saya, Om Budiman. Dia lagi kesel-kesel, dia cari senangannya. Karaoke, dia minum. Samping kiri ada si Buhai. Lalu senang. Pulangnya stres lagi. Itu dulu zaman Budiman dan juga zamannya saya. Jangan Om Budiman atau Om Budiman, nah, saya pun begitu. Stres, cari kesenangan dengan punya duit, akhirnya stres lagi. Pulang stres lagi. Dan bisa juga uang menjadi alat sumber masalah di diri kita. Uang menjadi alat sumber masalah di diri kita, bukan menjadi kita bahagia kesenangan. Bisa menjadi sumber masalah di diri kita. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bukan kita melihat seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Uang banyak kalau kita tidak bisa nikmatin, apa artinya uang? Uang kita sedikit tapi kita bisa nikmatin bersama istri dan anak, dan hidup dengan damai sejahtera sukacita, bisa tersenyum sama istri, bisa tersenyum sama anak, mantu, cucu. Itulah satu kebahagiaan hidup yang Tuhan berikan pada hidup kita, bukannya uang. Uang berlimpah kalau rumah tangga
hidup keluarga kita berantakan, suami kemana, istri kemana, anak perempuan kemana, anak laki kemana, semuanya tidak berkenan pada Tuhan. Apa artinya kaya? Apa artinya uang? Mengapa banyak orang hidupnya tidak pernah cukup akan uang? Karena orang itu selalu pakai ukurannya adalah uang dan orang lain. Ukurannya adalah uang dan orang lain, atau dengan cara kesombongan. Akhirnya nggak pernah merasakan kecukupan dan tidak pernah bersyukur. Kembali lagi kita diingatkan, uang dan harta tidak bisa memberi nyawa, waktu, dan tidak bisa memberi hidup kita. Kembali lagi saya katakan, uang tidak bisa membeli nyawa, waktu, dan tidak bisa membeli hidup kita. Tetapi bagi orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan, maka orang itu akan merasa cukup dan hidupnya juga ditentukan oleh Tuhan. Pastinya ada kedamaian dan sukacita di hatinya. Inilah yang harus kita cari. Saya ulang lagi, tetapi bagi orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan, maka orang itu akan merasa cukup. Dan hidupnya juga ditentukan oleh Tuhan. Pasti ada kedamaian, sukacita di hatinya. Maka hidup kita harus ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh diri kita sendiri. Tuhan yang menentukan hidup kita, pasti kita akhirnya itu akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera itu dari Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, segala kerakusan akan uang. Jadi saya tambahkan, sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Tuhan jelas mengatakan hidupnya tidak tergantung dari kekayaan, tergantung dari kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan kita. Kalau kita tidak diberkati oleh kasih Tuhan, apa yang kita punya akhirnya menyusahkan diri kita sendiri, bukan menjadi mewariskan kebaikan pada anak mantu cucu kita, tetapi malapetaka akan kita wariskan kepada anak istri kita kalau hidup kita tidak bergantung kepada Tuhan. Poin kedua, bagaimana harga kita bisa mengalami kenamakan akan uang. Kedua, perkuatkan karakter kita dalam Tuhan. Kita jangan, kalau supaya kita tidak tergantung pada ketamakan akan uang. Kedua, kita perkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Karakter kita dalam Tuhan harus kita kuatkan. Hari ini kita diingatkan agar diri kita jangan terseret oleh beragam godaan-godaan dunia ini. Tetapi belajar untuk terus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Kita harus kuatkan. Sibuk, tidak sibuk. Ada waktu, tidak ada waktu. Kita harus siapkan karakter kita di dalam Tuhan. Hari demi hari. Ya, saatnya seperti ini. Senin kita bisa, Selasa ada waktu, hari lain kita Zoom yang lain-lain. Kuatkan kita karakter kita ke dalam Tuhan. Yang kita tidak bagus, kita belajar dari teman-teman sekutu, teman-teman seiman. Memang persekutuan ini, saya katakan ini menukar kekuatan iman. Menukar kekuatan iman antara si A, si B, si D, dan si C, dan terus menguatkan iman. Kalau kita sendiri, kita akan padam. Kalau kita menukar kekuatan iman, orang lain lagi lemah, kita jadi kuat, dia ikut kita jadi kuat. Kalau kita lagi lemah, orang lain lebih kuat, kita akan mengikuti dia. Makanya itulah menukar kekuatan iman. Supaya kita bisa mematikan semua keinginan daging yang berasal dari dunia ini, yang bukannya asal dari surga. Yakinlah saat kita ada dalam Tuhan, kita tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Tidak lagi hidup dengan cara dunia ini. Supaya kita mematikan keinginan daging. Mengapa kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba uang dan mampu menyukukan diri kita sendiri dalam segala sesuatu? Sebab keserakahan, kedursilaan merupakan kejahatan yang sangat erat, saling berhubungan satu dengan lainnya. Maka Tuhan berbilang, mengapa kita tidak harus menjadi hamba uang? Sebab keserakahan dan kedursilaan. Kenapa keserakahan? Kalau sudah keserakahan, pasti timbul kedursilaan. Merupakan kejahatan yang sangat erat, saling berhubungan satu dengan lainnya. Itu tidak bisa dipisahkan, setali dengan
satu uang. Jadinya gerakan kedursilaan, kejahatan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang menjadi hamba uang dan selalu berorientasi pada kelimpahan harta dan kemewahan, serta keinginan tak henti-hentinya akan kekayaan, maka hal itu akan membuka peluang untuk terjerumus segala dosa-dosa. Dosa perjudian, mabok-mabokan, seksual, dan lain-lainnya. Banyak contohnya wanita, ya artis-artis, dia ingin tampil beda, ingin saingan dengan artis yang lain. Akhirnya kemampuan dia cuma anggap dia 50 juta sebulan dengan cara hidupnya glamor tidak menyukupkan. Akhirnya apa? Dengan cara tidak halal, menjual diri, dan lain-lain. Dia harus lakukan. Jual narkoba, apapun dia lakukan. Kenapa? Ingin hidup mewah, penampilan yang glamor. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, menyatakan bahwa seorang memburu uang akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maka kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan dia cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Makanya kita kalau memburu uang, kita akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kalau kita memburu iman, memburu Tuhan Yesus, kita akan bertambah kaya di dalam iman. Tidak menyiksa diri dan tidak berduka, malah akan bersuka cita. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita dikatakan kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita jangan menipu diri kita. Menipu diri kita begitu jahat diri kita. Menipu orang lain aja sudah jahat, apalagi menipu diri sendiri. Berapa begonya kita, berapa bodohnya kita, diri kita tipu sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi ketamakan akan uang. Ini yang ketiga yang paling diperhatikan sebagai orang businessman. Jangan kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Ini paling bahaya, paling danger. Kalau hidup kita sebagai orang businessman menggantikan posisi Tuhan dengan uang, habislah hidup kita. Nggak ada masa depan. Artinya kita menggantikan posisi Tuhan, yang posisinya Tuhan nomor 1 menjadi nomor 5. Dan uang menjadi nomor 1 buat hidup kita. Masa depan kita hancur dan suram. Keluarga kita pun tidak tahu bagaimana endingnya. Maka jangan menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Ini sangat bahaya. Semiskin-miskinnya kita dan semalang-malang hidup kita, tetap kita berusaha semangat berdoa sama Tuhan. Jangan kita dengan uang kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Perhatikan ini. Dengan cara ini kita akan membuat kehidupan kita pasti akan terjadi masalah. Diri kita akan masuk ke jurang kehancuran. Hati-hatilah. Karena posisi Tuhan tidak dapat kita tukar dengan apapun yang kita punya dari dunia ini. Kecuali dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tidak bisa ditukar posisi Tuhan dengan uang, dengan apapun yang kita punya. Dengan Mercedes, dengan rumah gedung mewah, dengan harta ratusan miliar kita sembahkan uang dengan Tuhan. Tuhan kita gantikan dengan uang kita. Kita ke gereja, nggak pernah ke gereja, kita nggak beriman, kita kasih uang aja Tuhan. Saya kasih 100 M. Enggak. Tuhan tidak mau lihat 100 M. Tuhan mau diri kita untuk datang pada dia bertobat. Janganlah uang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena kita adalah hamba Tuhan. Bukannya hamba uang. Ingat, kita hamba Tuhan. Walaupun kita belum jadi pendeta, kita tetap hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang percaya dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah hamba Tuhan. Bukannya pendeta, bukannya pastor, bukannya romo. Kita hamba Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kalau pendeta, romo tidak melakukan firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Dia adalah hamba dunia. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup sejajar dengan firman Tuhan, dan benar, kita hamba Tuhan, bukannya hamba uang. Uang adalah media
bagi kita untuk memperoleh berkat duniawi bagi kehidupan kita. Uang adalah media bagi kita untuk memperoleh berkat duniawi bagi kehidupan kita. Tetapi berkat utama adalah kasih karunia Allah, keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Itulah berkat yang utama. Uang adalah bagi kita adalah media kehidupan kita. Kesempatan bagi kita untuk menghambakan diri kita sebagai pelayan Tuhan dengan sikap hormat di hadapannya yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilainya uang. Mundurkan diri, memberi kesempatan kita dan sikap hormat terhadap Tuhan tidak dapat diukur dengan uang. Kita takut akan Tuhan. Karena itu hindarilah hidup kita dari uang, tapi jadilah hamba Tuhan yang setia, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga diri kita selalu berkenan di hadapannya. Amin. Yes, amin. Nah, ada lagi, masih dikit, 2 menit lagi. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Apa yang kita kerjakan, mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Itu yang jelas. Lukas. Amin. Yes. Jadi kembali lagi, saya mungkin ada ayat kita nggak usah, nanti kita nanti kapan lagi kita bicara. Jadi kesimpulan, jangan menjadi hamba uang. Agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang, maka kita harus belajar hidup cukup dari apa yang kita punya. Poin pertama, supaya kita jadi hamba uang atau tamak dengan uang, belajarlah hidup cukup dengan apa yang ada kita punya. Punya 100, cukuplah dengan 100. Punya 1000, cukuplah 1000. Belajar cukupi hidup. Memang tidak cukup, tapi kita belajar nyukupi diri supaya kita jangan menjadi tamak, rakus, menjadi halakan segala cara. Sebab keinginan hati, keinginan mata kita sangat banyak. Ini mau, itu mau. Dan akhirnya kita tidak dapat merasa puas dengan apa yang kita punya. Akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ingin mau, ini mau, akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua memperkuatkan karakter diri kita dalam Tuhan. Karakter yang terpuji dan taat uji dari diri kita harus berjalan sesuai firman Tuhan. Dan mengikuti kuasa Roh Kudus dan hidup benar dan hidup kudus, itu yang paling benar. Memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Ini hati-hati. Khusus orang businessman. Saya juga businessman, tapi saya tidak mau menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Walaupun keadaan saya bangkrut, saya banyak dihina orang, saya banyak remehkan orang dengan kebangkrutan saya. Tapi saya tidak pernah mau menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Saya tetap mengasihi Tuhan, bukan percaya. Saya menaik tingkat mengasihi Tuhan. Apapun dengan apa yang saya punya, saya mengucap syukur. Maka saya kuat dalam Tuhan. Sampai saat ini saya melayani Tuhan, tidak pernah mencari keuntungan di dalam melayani Tuhan. Saya tidak mencari keuntungan. Saya belajar yang CK, 3 CK yang dikatakan. 3 CK apa? CK pertama, jangan curi kemuliaan Tuhan. CK, curi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jangan cari keuntungan dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, CK ketiga adalah carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Jadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibu yang nggak ada Bapak, Ibu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, terima kasih.